Minggu sekali lagi saya sampaikan shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Boleh berikan senyummu kepada kiri kanan. Ayo kita bangkit berdiri, kita salam kiri kanan kita. Minimal 5 orang sambil mengatakan selamat hari Minggu dan mari kita beribadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini merindukan kuasa hadirat Tuhan. Amin. Kita semua merindukan kasih dan penyertaan-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Sebab karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan memulai ibadah kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa kami yang sangat baik di dalam hidup kami. Sebab hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan kami ada sampai pada pagi hari ini. Karena hanya pemeliharaan Tuhan saja kami ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh melimpah di dalam hidup kami. Sebab karena itu ya Tuhan, kami akan datang kehadirat-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang haus akan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada berakhirnya nanti ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami meminta biar Engkau Tuhan yang turut hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena kami rindu akan lawatan dari jamahan kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Yang mampu menyembuhkan, menghiburkan, bahkan memperlengkapi hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bertahtalah Engkau ya Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Menaungi setiap hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Engkau yang kami rindukan ya Tuhan. Engkau yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, yes, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang kupinta. Menikmati bait-Mu. Sekali lagi katakan satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang kupinta. Menikmati bait-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Biar ini menjadi pujian kami ya Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kami Bapa, bahwa Engkau yang kami rindukan di dalam hidup kami. Katakan, satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku cinta, menikmati baik. Sekali lagi katakan satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku Yesus, menikmati baik sama-sama katakan, lebih baik satu hari di belah kananmu daripada 1000 hari di tempat menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati Yesus semua kamu. Mari katakan lagi, oh lebih baik, lebih baik satu hari di belah kanan daripada 1000 hari di tempat Yesus. Memujimu, katakan menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Menikmati bait kudus-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu yang kami rindukan. Itu yang kami rindukan. Sebab Engkau segala-galanya. Mari angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Tinggikan Dia. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan.
katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Katakan dengan imanmu, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, tetap Yesus, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, mari dengan sungguh lagi katakan, oh Yesus, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku haleluya. Yesus Katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus katakan lagi, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya ya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami, sisi kanan kami Tuhan, bahkan berlaksa-laksa rebah di sisi kami Bapa, tapi satu yang kami tahu dan satu yang kami percaya, bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Engkau yang sanggup, sebab Engkau telah menebus hidup kami. Dan kami akan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami akan bersuka cita bagi nama Tuhan. Kami akan menaikkan pujian-pujian kami dengan luar biasa. Sebab Tuhan sungguh sangat-sangat baik di dalam hidup kami. Yang siap untuk bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama katakan, Amin. amin, amin. Mari lambaikan tangan kita dulu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Coba lihat kiri kanannya, ada yang tambah gak? Samping kiri kanannya. Ada ya Bapak Ibu Saudara? Kalau gitu berikan salam lagi kiri kananmu. Katakan mari puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Siap bersorak bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Saya belum dengar suaranya. Siap bersorak Bapak Ibu Saudara? Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Sebab kita tahu kita punya penebus kita yang mampu dan sanggup menolong kita. Haleluya. Yesus. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia penolongku. Katakan. Darahnya hapus dosaku. ku yakin. Katakan. Ku yakin, haleluya, Dia angkat deritaku. Sama-sama katakan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Dan sakitku, ku yakin. Katakan, ku yakin. Mari katakan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas apa? Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Mari katakan lagi dari awal. Mari sambil tepuk tangan memuji nama Tuhan. Sebab kita
kita tergabung oleh kuasa-Nya. Katakan, Ku tahu Dia penolongku, Yesus. darahnya hapus dosaku. Ku yakin, Yes. ku yakin. Katakan, Dia angkat deritaku dan deritamu. Dia angkat deritaku, Belenggu dan sakitku. belenggu dan sakitku. Ku yakin, Yes, ku yakin. ku yakin. Sama-sama katakan, Ku angkat panji, wow, wow. Yang lalu sama-sama melompat. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia Katakan lagi, Dia penebusku. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia Sekali lagi katakan, Dia penebusku. Dia penebus, Yesus. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Katakan lagi, ku angkat panji. Ku angkat panji, Dia telah menang. Sama-sama katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. tepuk tangan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia penebus dan Dia hidup. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Masih siap bersorak lagi Bapak Ibu Saudara? Amin. Karena kita masih punya dan kita memiliki Raja di atas segala Raja. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Siap Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Bersyukurlah kepadanya. Mari tepuk tangan. Mari sama-sama. Oh. Kita mau bawa pujian bagi Dia. Karena Dia Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Kau penolongku, Ya beri Katakan kau yang. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Mari sama-sama melompat kata kau agunglah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Katakan lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian Karena Dia karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa, oh Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri sama
Sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita melompat. Katakan sama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Dahsyatlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Mari katakan Rajaku. lagi. Agunglah. Katakan. Agunglah. Mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Katakan lagi bertata. Haleluya. 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal kembali. Bahwa tak terbayang kebesarannya dan tak terbanding kekuatannya. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Haleluya. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan Tuhan. Yesus. Tuhan. Yes. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan. Kau yang layak ditinggi. Siap melompat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan waktu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ajaib. Mari katakan lagi tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeay. Katakan waktu Kau. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenangan.
Katakan lagi. Raja mulia, Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi katakan Yesuslah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sudah lelah Bapak Ibu Saudara? Sudah? Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena saya percaya bukan cuma saya saja yang bersuka cita, tetapi kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, supaya anak sekolah minggu bisa beribadah pada kesempatan saat ini. Kita naikkan pujian kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Ya luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Adik-adik kita akan berdoa bersama-sama, nanti adik-adik akan ibadah sekolah minggu. Biar Tuhan yang melawat setiap adik-adik yang ikut sekolah minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita satukan hati kita bersama-sama. Kita akan bawa anak-anak ini karena kita yakin percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, amin Bapak Ibu. Mari kita arahkan tangan kita memberkati anak-anak yang ada di depan kita. Dan saya akan pimpin dalam doa. Bapak terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami sekeluarga. Dan kalau pada siang ini kami datang menghampiri tahta Tuhan, kami datang bersama dengan anak-anak kami. Kami percaya ini bagian terbaik yang telah kami pilih dan kami ambil hari ini. Tuhan, kami berdoa buat anak sekolah minggu yang akan ibadah kepada Tuhan hari ini. Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Engkau melawat mereka dalam nama Yesus. Biar mereka dapat mengerti firman Tuhan dan mereka bertumbuh dalam takut dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Engkau memberkati masa kecil mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati kebutuhan mereka, berkati studi mereka dan masa depan yang terbaik. Kami percaya Tuhan sudah siapkan bagi mereka semuanya. Dan kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua mereka, berkati pakai kedua orang tua mereka untuk boleh mendidik anak ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kami sebagai orang tua. Karena kami tahu anak-anak ini adalah berkat Tuhan, anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami mau terus membawa anak-anak kami ini untuk datang kepada Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar dengan bahasa sederhana. Engkau berkati mereka sehingga mereka bisa mengerti, mereka bisa menjelaskan, mereka bisa menyampaikan firman Tuhan sehingga anak-anak ini boleh mengerti Tuhan. Dan kami persembahkan ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat beribadah buat anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari sebelum kita memberikan persembahan kita, bahkan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa kami yang baik, karena sukacita-Mu telah melimpah di dalam hidup kami.
Engkau memberikan sukacitamu bagi kami untuk kami nikmati saat pagi hari ini. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Semuanya ini hanya karena kebaikan Tuhan saja di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sekali lagi karena Engkau terlalu besar di dalam hidup kami. Dan kesempatan ini ya Bapa kami yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa dapat kami mengerti di dalam hati kami. Dan kami memeliharanya di dalam hidup kami. Dan juga kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Layaklah persembahan kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya melalui persembahan-Mu ini kerajaan-Mu di dunia ini semakin diperluas dan semakin diperlebar demi memuliakan nama Tuhan. Ini kami ya Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Naikkan pujian kita. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh. Pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan dari awal. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, katakan ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan ku percaya Kau penuh. Pengharapanku di dalam. Sekali lagi katakan ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi
pujian ini. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan lagi, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin, amin. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita renungkan bersama-sama pujian ini. Siapa yang menjadi andalan kita dalam hidup kita? Kalau sampai saat ini kita masih mengandalkan harta kita, kekayaan kita, kita mengandalkan kemampuan kita, kehebatan kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya dan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hanya mau mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya, bergantung penuh sama Tuhan, menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti kerjakan yang terbaik untuk setiap kita. Mari biar lagu ini bukan hanya keluar dari mulut kita, tapi sungguh-sungguh lahir di dalam hati kita. Dan hari ini kita mau janji sama Tuhan untuk kita mau tetap andalkan Dia dalam hidup kita. Dengan iman katakan, Yesus hanya Kau yang ku. Ya Tuhan, melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lagi dengan iman kita katakan, Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Satu tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh hadir, kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami sudah memuji Tuhan, tinggikan nama Tuhan, dan saatnya kami dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, urapi kami semua, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Lawat kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada siang hari ini. Berbicara melalui hamba, urapi berkati hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami
Siapkan hati kami buka hati kami. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati firman Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Apa kabar kita? Kalau saya tanya apa kabar kita, katakan luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Boleh ya? Apa kabar kita Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Boleh salam kiri kanannya, katakan Tuhan mengasihi kamu. Iya. Baik. Kita yakin percaya bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan siang hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu anugerah Tuhan. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak terima anugerah Tuhan, nggak akan mungkin ada dorongan di hati kita untuk datang ibadah sama Tuhan. Orang yang terima anugerah Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan, amin. Dan hidupnya akan didrive oleh Tuhan. Artinya apa? Dia akan selalu punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Maka kalau kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, sampai sekarang kita belum mendapatkan dorongan untuk semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, coba cek lagi, apakah kita benar-benar sudah beriman kepada Dia atau belum. Karena ingat saya katakan, anugerah itu pasti mengubahkan kita. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita bersyukur, ini minggu ketiga kita akan dengan Tuhan, yang saya beri judul mengelola uang dengan bijak. Bapak Ibu, kita tahu bahwa subtema di bulan Maret ini adalah bekerja keras untuk mengalami pelipat gandaan. Ya, bekerja keras untuk mengalami pelipat gandaan itu untuk melengkapi tema tahunan kita, yaitu Year of Multiplication. Tahun pelipat gandaan. Dan di bulan ketiga ini kita belajar bagaimana kita harus lakukan bagian kita, bekerja untuk mendapatkan pelipat gandaan. Karena apa? Bapak Ibu, berkat Tuhan itu nggak datang ujuk-ujuk begitu saja. Contoh misalkan ada seorang pemuda berdoa, Tuhan berikan aku jodoh. Lalu amin, bim salabim. Turun si Joni itu Joshua Sibarani. Ya kan? Turun si Susi. Nggak. Tapi kita harus apa? Ya sosialisasi gitu kan ya. Kalau saudara ngurung diri terus di kamar, ya nggak akan ketemu jodoh. Ya nggak? Ini bukan untuk mahasiswa ya. Yang mahasiswa ini belum boleh ya. Berdoa dulu saya selalu katakan. Tapi kita yang sudah mungkin merindukan jodoh, sudah saatnya kita membangun mahligai rumah tangga, kita harus bersosialisasi. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan perjumpakan dengan orang yang tepat untuk kita, amin. Nah, untuk mendapatkan pelipat gandaan dalam hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita, maka ada bagian kita. Dan salah satunya adalah bekerja dengan keras. Nah, di minggu 3 ini, topik yang akan kita bahas tentang bekerja dengan keras itu adalah mengelola uang dengan bijak. Karena apa? Kita bekerja, kita dapatkan berkat berupa uang. Iya enggak? Bapak Ibu sudah bekerja. Kalau yang belum bekerja mahasiswa dapat KIP gitu ya. Bagi yang dapat KIP atau mungkin PPA atau mungkin dari orang tua. Nah, kita itu punya berkat bisa berupa uang yang kita terima lewat pekerjaan kita. Saudara, saya katakan begini bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, uang merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya atau tidak? Kita butuh uang. Yang butuh uang katakan amin. Keras kan? Kita butuh uang untuk hidup, Bapak Saudara. Tapi perhatikan, jangan hidup untuk uang. Kita butuh uang untuk hidup. Kita butuh uang untuk memenuhi makan minum kita. Untuk pendidikan kita. Untuk kesehatan kita. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. We need money. Kita butuh uang. Maka kita lihat ada banyak orang bekerja dengan keras untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Tapi saya katakan Bapak Saudara, bahwa uang itu bukan segala-galanya. Amin Bapak Saudara. Uang itu hanya alat, sarana untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Karena itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Uang bukan tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang Kristen terjebak dalam pola pikir dunia yang menganggap uang itu tujuan hidupnya. Sehingga apa? Hidup untuk uang. Nah, untuk mendapatkan uang yang banyak seperti apa yang dia mau, maka seringkali orang Kristen terjebak kepada praktek-praktek yang salah. Iya gak? Kecurangan dia lakukan. Korupsi dia lakukan. Padahal orang Kristen berdiri di mimbar ini melayani Tuhan. Bahkan menyampaikan firman Tuhan. Korupsi pun dilakukan. Ketidakjujuran dia lakukan. Hasil riset Bapak Saudara. Berbagai penelitian atau riset secara internasional Bapak Saudara.
salah satu saya baca di Science Daily, itu mengatakan bahwa hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan itu tidak selalu linear. Ada orang berkata begini, aku kaya, aku pasti bahagia. Iya kan? Ada orang berpikir begitu. Ternyata dalam penelitian internasional, kekayaan tidak selalu linear dengan kebahagiaan. Artinya orang kaya tidak otomatis bahagia, Bapak Saudara. Dengan kekayaan dia mungkin bisa memenuhi apa yang dia butuhkan atau bahkan apa yang dia inginkan. Tetapi itu tidak bisa menjamin dia bahagia. Karena banyak orang berpikir bahwa ketika aku punya uang maka aku mengalami kebahagiaan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, seringkali justru masalah kita muncul dalam hidup kita ini bukan karena kita nggak punya uang. Tapi karena kita salah menggunakan uang kita. Perhatikan saya katakan, seringkali masalah dalam hidup kita bukan karena nggak punya, tapi karena kita punya uang, hanya cara kita salah dalam mengelola uang itu. Ada banyak orang akhirnya terjebak dalam utang piutang. Terjebak dalam konflik keluarga. Terjebak dalam segala macam pencobaan dalam hidupnya. Hanya karena apa? Uang. Makanya Alkitab memberikan peringatan bagi kita bahwa apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita butuh uang tapi jangan cinta uang, Bapak Saudara. Ketika kita cinta uang berarti kita menaruh pengharapan kita kepada uang kita. Harta kekayaan kita ini yang pada hakikatnya adalah fana ini, Bapak Saudara. Iya kan? Sementara, Bapak Saudara. Orang yang cinta uang dia akan mulai meninggalkan dan melupakan Tuhan. Dan dia akan mengabdikan dirinya kepada uangnya. Yesus berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta penting bagi kita, uang kita, maka hati kita selalu uang, uang, uang. Orang bilang gini, yang penting hati. Tapi gini tangannya. Yang penting tuh hati, tapi gini Bapak Saudara. Ya kan? Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang kaya, dia seorang pengusaha yang sukses. Setiap bulan dia dapat uang banyak yang tidak terhitung, Bapak Saudara. Karena dia punya bisnis dan sukses. Karena dia punya banyak uang lalu dia beli mobil yang baru. Iya kan? Dia punya mobil, dilihat lagi keluaran baru, dia beli lagi yang baru. Keluar lagi yang baru, dia beli terus, Bapak Saudara. Gak ada habis-habisnya. Sama kayak kita kalau kita punya handphone, kita lihat tiap bulan muncul yang baru, gitu kan ya. Lalu kalau kita punya keinginan untuk membelinya, lalu kita beli. Gak ada uang, kita pinjol. Yang orang kaya tadi ini dia beli rumah baru, dia beli. Akhirnya apa? Tiba-tiba Tuhan izinkan usahanya bangkrut, Bapak Saudara. Sehingga dia tidak bisa lagi memiliki penghasilan seperti sebelumnya. Dan ketika dia melihat tabungannya, ternyata gak ada lagi tabungannya. Kenapa? Karena waktu uangnya masih banyak, dia habiskan untuk hal-hal yang gak penting. Ya kan? Beli rumah baru, beli mobil baru. Mobilnya roda 4 gak cukup, roda 5. Roda 6, lama-lama truk kan? Bis, gitu ya. Roda 16, teleler. Saking apa? Saking itu tadi. Saking ingin memenuhi keinginannya, Bapak Saudara. Bapak Saudara terkasih, perhatikan ya. Bahwa Alkitab itu sebenarnya banyak berbicara tentang uang, tentang harta, tentang kekayaan. Ada 38 perumpamaan Yesus. 16 dari 38 itu, Bapak Saudara, itu bicara tentang kekayaan, uang atau harta. Saudara silakan cek Alkitab Saudara. Bahkan 1 dari 10 ayat dalam perjanjian baru itu pasti menyinggung masalah harta, uang, kekayaan. Dan salah satu perumpamaan Yesus yang membahas tentang uang, harta atau kekayaan itu adalah Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Ini akan kita lihat nanti bersama-sama, Saudara. Bahwa ternyata Tuhan itu sangat concern dengan namanya kehidupan keuangan kita. Ada banyak sekali pengajaran Alkitab khususnya Yesus mengajarkan kepada kita, ingatkan kita, ayo kelola uang dengan baik. Mari kita baca. Lukas pasal, sebelum kesini kita baca dulu yuk. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mungkin boleh ditampilkan, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal 12 ayat 13. Saya mulai. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitab atau layar di depan kita. Kita baca bersama-sama dengan bergantian maksud saya. Saya akan awali di dalam ayat 13. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan baca ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. 14. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sama-sama 3, 2, 1. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya. Saudara, kalau kita baca dalam pasal 12 ayat 1 sampai 12 itu, Yesus sedang memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Lalu ayat 13, Alkitab mencatat ada seorang dari orang banyak yang dengarkan pengajaran Yesus datang dan berkata kepada Yesus tadi apa? Bilanglah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku. Saudara, kalau kita belajar budaya Israel itu, dalam kitab Ulangan dan Bilangan, nanti saudara bisa cari, bahwa kalau orang tua punya harta, lalu dia dipanggil Tuhan atau meninggal dunia, maka dia akan membagikan hartanya, warisannya itu kepada anak laki-lakinya. Kalau tidak ada anak laki-lakinya, kepada anak perempuan. Kalau nggak ada anak perempuan, dikatakan Alkitab kepada saudaranya laki-laki. Ya kan? Kalau nggak ada saudaranya laki-laki, kepada saudara laki-laki bapaknya, pak tuannya atau pak udahnya bagi kita. Kalau nggak ada juga pak tua atau pak udahnya, dia akan membagi kepada kerabat yang dekat. Dan biasanya kalau dia punya anak laki-laki, harta itu akan diwariskan kepada anak laki-laki yang tertua. Kalau mungkin dalam budaya Batak, anak laki-laki yang bungsu yang akan mendapatkan bagian lebih besar. Iya kan, saudara ya? Tapi dalam konsep orang Israel, itu anak laki-laki yang tertua yang akan mendapatkan warisan yang paling besar itu 2/3. 1/3 lagi itu akan dibagi, kalau mereka 2 orang, adiknya 2 orang, maka 1/3 dibagi 2 orang, 1/6. Dibagi. Jadi yang paling besar adalah yang sulung. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan laki-laki ini dia pasti bukan anak sulung. Iya kan? Karena dia bilanglah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Berarti dia kemungkinan dia bukan anak sulung. Dia mendapatkan sedikit dari abangnya atau saudaranya itu. Saudara perhatikan, Yesus geram melihat dia. Coba lihat ayat 14. Apa kata firman Tuhan? Ayat 14. Tetapi Yesus berkata, saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Ayat 15. Ini peringatan Tuhan Yesus. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus sedang fokus ngajar tentang kerajaan Allah. Tiba-tiba seorang datang bertanya, minta, Tuhan bilang ke saudaraku supaya dia bagi warisan. Dalam tanda kutip, ini orang kurang ajar. Dia bukannya dari tadi bertanya tentang bagaimana kerajaan Allah, ya kan? Tentang keselamatan itu, enggak itu yang bagi dia penting. Bagi dia yang penting apa? Harta, warisan. Ada seorang teolog di Amerika berkata begini, saudara. Ketika manusia berhadapan dengan warisan, dia akan berubah jadi serigala. Dan ini terkonfirmasi, saudara. Kita pasti tahu ada banyak orang ketika bicara tentang warisan, ganas seperti serigala. Dimakan semua. Iya nggak, saudara? Nah ini, memang ketika manusia hatinya terpaut pada harta, dia akan berubah, saudara. Dia tidak akan punya lagi hati nurani. Yesus bilang gini, waspada berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Perhatikan. Dalam bahasa Yunani, ketamakan ini adalah pleonexias. Pleonexias itu artinya ingin sesuatu lebih banyak. Jadi kalau saudara sudah punya satu nih, iya kan? Saudara sudah dikasih Tuhan berkat nih, tapi terus saudara selalu ingin lebih, saudara tamak. Ketamakan ini artinya kita pengen lebih dari apa yang kita punya. Gak pernah bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, saudara. Waspada katanya terhadap segala ketamakan. Banyak tamak akan uang, tamak akan benda-benda yang berharga atau mewah, iya kan? Tamak akan apa? Jabatan. Tamak akan apa, saudara? Tamak akan segala macam keinginan kita. Segala ketamakan, berarti ada banyak ketamakan.
Dan dikatakan Bapak Saudara, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, banyak hartanya, perhatikan Alkitab berkata apa? Hidupnya tidaklah tergantung dari, nah ini perhatikan. Kata hidup ini Bapak Saudara, dalam bahasa Yunani kan ada dua kata hidup. Satu bios. Dari kata bios lah muncul istilah biologi, bios logos, ilmu yang pelajar tentang makhluk hidup. Bios itu hidup. Satu lagi itu zoe. Hidup itu kita di bios. Saya ini punya bios sekarang. Saya berdiri, saya berbicara, ini bios. Saya hidup. Makhluk hidup. Tapi di sini bukan dipakai kata bios. Dipakai kata zoe. Zoe itu adalah hidup kekal. Memang harta kita bisa membuat hidup kita, bios kita ini nyaman. Kita bisa beli apa saja. Ya nggak Saudara? Tapi kehidupan kekal, zoe, itu tidak pernah tergantung kepada harta kita. Untuk segala sesuatu kita butuh uang, kecuali keselamatan. Keselamatan itu tidak pernah membutuhkan uang kita. Amin Saudara? Untuk yang lain kita butuh uang. Makanya hidup kekal ini katanya, zoemu nggak tergantung dari kekayaanmu katanya. Nggak ada hubungannya kekayaanmu dengan keselamatanmu. Makanya Martin Luther ketika lihat gereja waktu itu menjual surat pengakuan dosa dengan harga mahal. Bapak Saudara, kalau kau mau selamat diampuni Tuhan dosamu, beli surat ini. Kata para uskup-uskup di gereja di Roma waktu itu, Bapak Saudara, di Jerman maksud saya, di Jerman. Jadi hanya orang kaya yang bisa beli surat itu, dan artinya hanya orang kaya yang boleh masuk surga. Luther lihat begini, Martin Luther, salah. Alkitab nggak pernah bilang begitu. Alkitab bilang diselamatkan karena iman. Hapuskan. Lalu Luther melakukan reformasi gereja. Iya kan Saudara? Back to the Bible katanya, kembali ke Alkitab. Alkitab bilang apa? Lalu dia tempelkan 95 dalil yang dia tentang ajaran gereja yang salah waktu itu di Wittenberg di Jerman. Dia bongkar semua kesalahan gereja yang mulai tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu terjadi reformasi. Saudara terkasih, perhatikan bahwa ayat 16 sampai 18 dalam ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak pernah memberikan kepuasan kepada orang yang tamak. Karena apa? Orang tamak selalu ingin kaya lagi, kaya lagi. Alkitab berkata Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ya kalau kita cinta uang, kita nggak akan pernah puas dengan uang. Seberapa banyak pun yang kita punya, Ustaz. Siapa mencintai kekayaan, kata firman Tuhan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bapak Saudara, bagi orang Roma, kekayaan itu seperti air laut. Semakin banyak orang minum air laut, semakin haus dia. Semakin cinta seseorang dengan uang, semakin kurang sama dia. Cari lagi. Dan itu memang benar maksudnya. Pepatah itu ya, bahwa kekayaan itu seperti air laut memang. Uang ini adalah titipan Tuhan yang harus kita kelola dengan baik dan bertanggung jawab. Amin saudara. Kalau kita punya uang sekarang saudara, seberapapun itu titipan Tuhan. Dan tugas kita adalah mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta yang ada di bumi ini dan segala isi yang ada di bumi ini, Alkitab mencatat itu punya Tuhan. Termasuk uang kita. Apalagi hidup kita ini. Dan dunia serta yang diam di dalamnya ini punya Tuhan. Segala yang kita miliki ini Bapak Saudara, miliknya Tuhan. Kita hanya penata layan, saya katakan 2 minggu yang lalu. Steward. Kita hanya penata layan, kita hanya pengelola. Ini miliknya Tuhan. Dan ingat, karena itu milik Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan kita untuk mengelolanya. Maka kita harus bertanggung jawab nanti sama Tuhan gitu loh. Bagaimana kita telah mengelola uang kita, baik, benar atau tidak. Dan ini seperti yang Tuhan katakan dalam Lukas, Bapak Saudara ya. Dalam Matius maksud saya, Matius 25, tentang apa? Tentang perumpamaan talenta. Tuannya memberikan talenta kepada yang seorang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Lalu tuannya pergi. Nah yang 1 tidak mengerjakan, yang 2, 5 mengerjakan. Ditambahkan kepada mereka, jadi 4, jadi 10. Dan kepada yang gak punya diambil, dikasih kepada yang punya. Perhatikan saudara, bahwa apa? Ternyata Tuhan juga memberikan berkat sama kita, dititipkan sama kita untuk kita bertanggungjawabkan sama Tuhan nanti. Dalam perumpamaan itu kan dikatakan, tuannya pulang dan ditanya, mana yang kuberikan kepadamu? Yang 1 talenta mana? Aku kubur Tuhan katanya. Yang 2 aku kerjakan jadi 4. Yang 5 aku kerjakan jadi 10. Sabarlah yang setia, yang baik kata Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita dikasih Tuhan pekerjaan dan kita dapatkan uang, itu karena apa? Itu karena Tuhan memberkati kita. Amin Bapak Saudara. Nah hari ini kita akan belajar Bapak Saudara,
Bagaimana prinsip Alkitab mengajarkan kita untuk menggunakan uang dengan bijak. Saya tidak akan lama. Bagaimana prinsip Alkitab tentang menggunakan uang dengan bijak? Yang pertama, Bapak Saudara, membuat anggaran keuangan. Katakan sama-sama. Membuat, ayo kita buka Amsal 21 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ayat ini bicara tentang rancangan. Rancangan itu berarti perencanaan atau apa? Anggaran, Bapak Saudara. Artinya, Bapak Saudara, perencanaan yang baik adalah bagian dari hidup orang yang berhikmat. Amsal 21 ayat 5 ini berkata, rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi rancangan itu bicara tentang perencanaan. Kalau dalam konteks keuangan kita, maka itu dikatakan sebagai anggaran. Secara teologis, Bapak Saudara, membuat anggaran keuangan itu ternyata berkaitan dengan prinsip penata layanan tadi saya katakan. Prinsip pengelolaan uang dalam Alkitab. Jadi orang yang membuat perencanaan anggaran itu bukan orang yang tidak beriman. Banyak orang bilang begini, gak usah buat anggaran keuangan. Kita percaya aja, mengalir saja. Kita beriman, gak usah takut. Hanya orang yang takutlah yang akan buat anggaran, katanya. Sama, hanya orang gak beriman lah yang akan pakai asuransi, katanya. Itu cara pola pikir yang salah, Bapak Saudara. Sehingga ada banyak orang yang orang Kristen yang tidak mau menggunakan asuransi. Itu gak beriman, katanya. Salah. Ternyata Alkitab mengajarkan apa? Kita harus punya rancangan, rencana ke depannya. Justru orang beriman itu orang yang berhikmat. Dia akan apa? Membuat rancangan hidupnya termasuk dalam keuangannya. Sehingga apa? Diberi kelimpahan tadi katanya. Iya nggak, Bapak Saudara? Nah, Yesus sendiri dalam Lukas pasal 14 ayat 28, sebab siapakah, ini kata Yesus ya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, kalau ada yang mau mendirikan menara, nggak duduk dulu kata Tuhan. Iya kan? Membuat apa katanya? Perhatikan. Ternyata anggaran biaya itu Alkitabiah. Siapa di antara kamu kata Tuhan, yang kalau membuat menara, nggak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Yesus menghargai orang yang membuat perencanaan dalam hidupnya. Hanya perhatikan, ketika kita buat perencanaan dalam hidup kita, satu yang menjadi poin penting kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Yakobus berkata begitu kan? Hai kamu yang berkata, besok aku akan pergi ke kota A, berbuat ini di kota ini, tinggal sekian lama, tanpa melibatkan Tuhan. Kau tahu hidupmu seperti apa kata Tuhan? Seperti uap kata Tuhan. Harusnya kau berkata begini, jika Tuhan kehendaki aku akan pergi ke kota ini, aku akan buat usaha ini, aku akan tinggal sekian lama. Jika Tuhan kehendaki, tetap kita perlu perencanaan, tapi ingat, di atas perencanaan kita itu harus kita libatkan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan izinkan. Itu maksudnya. Jadi Tuhan sangat menghargai orang yang punya perencanaan dalam hidupnya. Artinya gini, Bapak Saudara. Hidup orang beriman, ya, bukan beriman semua tumpang, Bapak Saudara ya. Hidup orang beriman adalah hidup yang penuh perencanaan. Amin. Mengelola kehidupannya dengan hikmat. Karena apa? Karena kalau kita buat anggaran keuangan kita itu juga mencerminkan disiplin rohani. Kenapa saya katakan disiplin rohani? Karena tadi saya katakan di awal bahwa uang itu titipan Tuhan dan kita harus bertanggungjawabkan. Maka ketika kita membuat anggaran keuangan kita, berarti kita sedang melatih disiplin rohani kita. Kita sedang mempertanggungjawabkan keuangan kita sama Tuhan. Bapak Saudara perhatikan saya, Bapak Saudara. Kalau kita punya, bayangkan kita punya botol air minum, Bapak Saudara ya. Botol air minum. Lalu kita isi airnya, kita ambil air. Tapi kita tanpa sadar botol ini bocor. Misalkan kita mengambil air dari sumber mata air, lalu kita isi di botol ini, ternyata botol ini bocor. Kalau kita bawa ke rumah, saya tanya, berkurang nggak airnya, Bapak Saudara? Iya kan? Ketika kita tuang di rumah, nggak cukup. Kita nggak tahu kenapa itu terjadi. Karena bocor ternyata botol kita. Orang yang tidak punya anggaran keuangan dalam hidupnya seperti botol bocor ini. Dia kadang nggak tahu uangnya kemana perginya. Pernah nggak merasa begitu? Baru 2 hari lalu cair kipku. Udah habis. Berarti kita seperti botol bocor. Memang nggak banyak keluarnya, Bapak Saudara. Sedikit kan? Tapi akan berkurang dan akan habis, Bapak Saudara. Ada banyak orang begitu kan, Bapak Saudara ya. Aku baru gajian tanggal 1 kemarin. Tanggal 10 kok sudah mulai habis. 20. Kering. Bingung.
Ketika minggu pertama cair kita makan di kafe. Mulai habis tanggal 20 makan Indomie. Tanggal 30 makan Promak. Awal bulan dikirim mama, foya-foya di kafe. Bro, sis, gua traktir. Tanggal 20 udah mulai habis, gak sanggup. Udahlah Indomie. Gak sanggup Indomie, Intermie. Supermie. Terakhir tanggal 30, 29 mulai Promak, Milanta. Udah mulai naik asam lambungnya masalahnya. Udah makan Indomie terus seminggu ini kan. Padahal dikirim mama harusnya kalau kita hitung-hitung cukup sebulan gitu loh. Tapi kenapa nggak cukup? Karena bocor. Karena kita nggak awasi. Kita nggak filter keuangan kita keluarnya bagaimana. Apa yang menjadi pesan bagi kita? Bapak saudara, mulai hari ini ayo belajar. Catatlah semua penghasilan yang kita terima. Amin. Kalau kita nggak tahu berapa penghasilan kita akan sulit mengatur keluarnya dengan baik. Catat, mulai sekarang catat, saudara. Oh, bulan ini aku dapat sekian. Setelah kita catat, bos saudara, maka apa yang kita pelajari? Tentukan prioritas pengeluaranmu. Langsung kau bagi di awal gitu loh. Jangan di akhir, udah akhir bulan baru kita bagi. Nggak bisa. Ketika kita terima uang berkat dari gaji kita kalau kita kerja, anak mahasiswa, kiriman dari orang tua, langsung catat, oh aku dapat kiriman sekian dari mamaku. Aku mau bagi, tentukan prioritas. Sekian untuk per bulan ke gereja, sekian untuk persembahanku, sekian untuk makanku, sekian untuk beli bukuku, sekian untuk fotokopi, sekian nanti untuk kebutuhan yang lain. Saudara langsung tentukan prioritas, mana yang paling penting. Oh nggak cukup, kalau aku beli kosmetik nggak cukup nih. Ya udahlah aku pending dulu. Jangan saudara beli kosmetik, beras nggak terbeli. Jangan saudara mati cantik gitu ya. Cantik matinya, karena apa? Uangnya untuk makan itu habis ke kosmetiknya. Gak ada gunanya saudara mati cantik. Mati dengan apa, lipstick tebal gitu ya. Dengan makeup yang luar biasa, menor. Gini lagi matinya. Kalau udah mati gak ada lagi gunanya itu semua, maksud saya. Kadang-kadang kita kan, apalagi perempuan, sorry saya gak menyindir perempuan. Tolong bijak. Tapi sekarang mahasiswa, jangankan mahasiswa, SMA aja sudah beli-beli skincare, ya enggak? SMP mungkin, beli skincare. Dulu nggak ada orang begitu. Sekarang orang-orang sudah mulai cari skincare. Nah jadi, Bapak Saudara, saya bilang tentukan prioritas pengeluaranmu. Sisihkan bagian untuk Tuhan. Ini yang paling pertama. Yang pertama kita lakukan ketika kita terima berkat adalah ingat, kembalikan milik Tuhan. Bukan bicara berapa besar yang kau punya. Tapi ketaatanmu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kembalikan milik Tuhan. Amsal 3 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari... Ternyata ketika kita dapat penghasilan, yang pertama kita pikirkan adalah Tuhan. Kembalikan ke Tuhan. Kalau kita di gereja diajarkan persepuluhan, taat saudara. Karena itu milik Tuhan. Berkatku ini dari Tuhan. Kalau aku punya berkat sekarang gajiku sekian, itu adalah anugerah Tuhan. Dan aku harus kembalikan untuk Tuhan. Berkati pelayanan Tuhan. Maka kalau saya untuk pelayanan saudara, saya nggak akan pernah hitung-hitungan dengan uang saya. Saya nggak pernah. Saya selalu bilang, Hani, sisihkan uang ini untuk pelayanan kita ya. Entah kita mission trip, entah kita nanti buat ibadah apa, untuk beli snacknya, konsumsinya, sisihkan saja. Itu untuk Tuhan. Bang, rugilah kita. Enggak. Kalau itu untuk Tuhan, kita nggak akan pernah rugi, saya bilang. Amin, saudara. Yang kedua, Bapak saudara, perhatikan. Setelah kita sisihkan untuk Tuhan, baru apa? Kita sisihkan untuk kebutuhan keluarga kita. Sisihkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kalau ada sisanya, ditabung. Nanti kita belajar di poin ketiga, menabung, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengelola keuangan dengan bijak, kita perlu membuat anggaran. Catat berapa yang engkau dapatkan berkat dari Tuhan. Lalu saudara mulai tentukan mana yang harus aku utamakan. Yang kedua, apa prinsip Tuhan yang kedua? Yang kedua adalah setelah kita buat anggaran, harus bijak membelanjakan uang. Amsal 21:20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal, katanya harta yang indah dan minyak itu ada di kediaman orang bijak. Orang bijak itu selalu apa? Mengatur cash flow-nya, mengatur keluar uangnya.
Tetapi orang yang bodoh bebal katanya akan memboroskan hartanya, memboroskan minyaknya. Dia nggak bijak mengeluarkan, membelanjakan uangnya. Orang bijak itu mempertimbangkan. Ketika dia menggunakan uangnya, dia akan mempertimbangkan tujuannya untuk apa. Sementara orang bodoh itu akan membelanjakan hartanya secara sembarangan tanpa memikirkan dampaknya. Jadi secara teologis Bapak Saudara, ya, secara teologis ayat ini menunjukkan kontras antara orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak itu keluarkan uang dengan tujuan jelas. Orang bodoh atau bebal membelanjakan hartanya dengan sembarangan. Jadi kebijakan dalam membelanjakan uang itu berkaitan dengan apa? Prinsip hikmat, wisdom. Dan pengendalian diri yang diajarkan oleh Tuhan. Dan ingat ya, orang percaya itu menggunakan uangnya bukan untuk kepuasan pribadi, tapi sebagai sarana untuk menjadi berkat. Sarana untuk hidup benar, sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi konsep kita sebagai orang percaya harus beda dengan orang di luar sana, Saudara. Jangan kita berpikir uang ini, oh aku punya uang, aku mau ya membeli apa saja aku mau yang aku butuhkan. Ini kan uangku, suka-sukaku, terserahku. Ini paradigma yang salah seperti orang di luar sana, Saudara. Orang Kristen itu harus punya pemikiran, oh ini berkat, ini Tuhan kasih aku uang nih, Tuhan kasih aku berkat nih. Biar dengan uang ini aku hidup benar, hidupku mempermuliakan Tuhan. Maka perlu kebijaksanaan, perlu hikmat untuk apa? Untuk membelanjakannya, mengeluarkannya. Bapak Saudara, dalam perjanjian baru, bisa diklik deh. Dalam perjanjian baru Yesus menegaskan prinsip kesetiaan dalam perkara kecil. Ini juga sudah saya jelaskan 2 minggu lalu. Orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan Tuhan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kalau kita mulai bisa membelanjakan uang dengan bijaksana, Bapak Saudara, bukan untuk hal-hal yang tidak penting, berarti kita setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan percayakan kita untuk yang besar. Jangan harap saudara dipercayakan Tuhan harta yang melimpah, sementara dengan harta yang sekarang kita punya, kita sudah nggak bisa mengeluarkannya. Kita nggak berhikmat membelanjakannya. Jadi jangan percuma kita berdoa, Tuhan berkati aku dengan kekayaan, berkati usahaku, berkati pekerjaanku. Sementara semua yang kita miliki sekarang ini nggak bisa kita kelola dengan bijak. Alkitab berkata, Tuhan nggak akan mungkin berikan kita tanggung jawab dalam perkara besar. Kalau yang kecil saja kita nggak bisa, iya, atur dengan baik. Dalam Filipi pasal 4, Paulus bilang bahwa apa? Kita harus punya sikap cukup. Dan tidak dikuasai oleh materi atau materialistis. Tidak dikuasai oleh gaya hidup yang konsumtif. Bapak Saudara, seringkali kita itu terjebak apa? Kita itu mengikuti gaya hidup orang lain tanpa memperhatikan kondisi keuangan kita. Yang buat kita seringkali jatuh adalah karena kita terus berusaha untuk apa? Mengikuti gaya hidup orang. Dan kita belanjakan uang kita untuk lifestyle kita, bukan life necessity. Artinya apa? Kita belanjakan uang kita untuk gaya-gayaan, bukan untuk kebutuhan. Itulah yang seringkali membuat kita terjebak kepada masalah demi masalah dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Apa kata Paulus? Filipi 4, 11, 12. Kukatakan ini kepada jemaat di Filipi ya, bukanlah karena kekurangan. Bapak Saudara, surat Filipi ini dalam pasal 4 ini Paulus sedang berterima kasih atas pemberian orang Filipi. Mereka memberikan bantuan kepada Paulus untuk melayani. Ya, Paulus bilang begini, kukatakan ini, terima kasih buat pemberian kalian. Bukan karena aku kekurangan katanya. Ingat, Paulus itu tent maker. Dia punya pekerjaan, membuat tenda. Maksudnya. Sebenarnya dia sudah cukup untuk membiayai pelayanan dia dari apa yang dia dapatkan sebagai pembuat tenda. Sebab aku telah belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku kurang, aku pernah kekurangan. Aku juga pernah kelimpahan. Karena dia punya pekerjaan, Saudara. Dalam segala hal dan dalam segala apa kata Saudara? Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku pernah kurang, aku pernah limpah. Tapi aku belajar mencukupkan diriku. Kata Paulus. Maka 1 Timotius 6 berkata begini, Saudara. Ibadah disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Jadi kalau kita ibadah disertai dengan rasa terima kasih Tuhan buat berkat yang ada padaku saat ini. Apapun itu Tuhan. Maka ibadah itu akan memberikan keuntungan besar bagi kita katanya. Karena banyak orang datang ibadah tetap bersungguh-sungguh tentang apa? Miskin aku, terus miskin.
kurang uangku, banyak utangku. Kalau kita ibadah, itu yang kita pikirkan. Ibadah itu enggak memberikan keuntungan bagi kita, kata firman Tuhan. Dan saudara silakan baca 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Lalu dikatakan, karena mengejar uanglah orang jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ayo kita sekarang harus apa? Bijak mengeluarkan uang kita, membelanjakan uang kita. Saudara. Saya kasih contoh. Ini ada beberapa, ini snack saudara, ini roti, ini permen saudara ya. Saya nggak jualan saudara ya. Jangan pikir Pak Juso khotbah sampai jualan gitu ya. Bukan. Supaya kita ngerti. Ini apa nih saudara? Tahu semua ya. Luar biasa. Ini pasti nggak tahu. Apa ini? Tahu juga ya. Ini istri saya beli karena imut saudara. Jadi ini sudah 3 bulan di rumah saya, nggak boleh diminum. Dia beli, bang itu imut nggak boleh diminum katanya. Jadi kalau suami minum haus, ada air minum di dapur katanya. Jangan minum ini. Oh ya udahlah. Ini apa tadi nih Yemi? Body lotion. Ini sunscreen. Ini kantong belanja. Sekarang si Yemi mau belanja, Pak Saudara. Bebas. Tapi nanti kembalikan ya, ini punya bapak ini. Sini Yemi. Sekarang ini mau belanja. Pak Saudara, kalau orang yang nggak bijak tuh begini belanjanya. Silakan Yemi. Nggak bijak tuh begini belanjanya. Dia akan membelanjakan uangnya untuk hal yang nggak penting. Yang penting dia lupakan. Silakan. Dia ambil body lotion kan? Padahal dia lapar sebenarnya. Dia butuh roti, tapi dia ambil body lotion. Nah, dia ambil lagi sunscreen. Iya, dia ambil lollipop, permen. Iya, Coca-Cola. Nah, Bapak Saudara, inilah kantong belanjanya orang gak bijak. Isinya skincare, Coca-Cola, iya kan? Sunscreen, permen. Ini semua keinginan kan? Sebenarnya yang dibutuhkan kan di sini semua, Bapak Saudara. Air untuk minum, penting kan? Roti untuk dimakan. Nah, sementara orang bijak tuh seperti ini. Nah, tadi dia nggak bijak, sekarang dia sudah dengar firman Tuhan, dia jadi jangan semua diambil ya. Sekarang dia belanja, ini perempuan bijak belanja. Laki-laki, beginilah istri yang bijak. Kalau belanja dia apa yang dia butuhkan. Oh, nanti aja itu. Iya, minum. Iya. Dah, boleh 2 katanya? Boleh, kan kau yang bayar. Lalu dia ke kasir. Kalau orang belanja begini, dia ke kasir, dia masih punya uang kan? Untuk apa? Untuk berikutnya, untuk akhir bulan. Tapi kalau dia ambilin juga ini semua, aku juga butuh Coca-Cola untuk buat tugas skripsiku. Ya. Sunscreen, nanti aku main di pantai Bulbul, supaya nggak hitam. Ini juga body lotion supaya mulus, Saudara. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi permen, lollipop, diambil semua. Sampai di kasir, habis semua uangnya. Besok ketika dia lapar, nggak ada lagi. Udah habis untuk beli yang dia inginkan tadi. Belanjakanlah uangmu untuk, taruh sini dek, jangan bawa pulang ya. Untuk hal-hal yang saya kasih contoh lagi, Saudara ya. Ini sepatu, Saudara. Ini saya bukan jualan, Saudara ya. Ini sepatu nih. Kalau ada seorang yang berjalan di bawah terik matahari, ya kan? Lalu dia kehausan, dia pergi ke warung. Dia beli apa harusnya? Karena memang dia butuh minum. Ya, Saudara? Kalau haus nggak mungkin beli apa kan? Beli bedak kan? Ada sini haus beli bedak. Kalau orang haus, dia tahu, aku butuh minum. Dia beli botol minum, dia minum. Lalu ada orang kan, udah punya sepatu dia. Tapi karena, promo, diskon, ya kan, free ongkir. Sepatunya banyak di rumah, tapi karena tadi diskon tadi, lalu dia beli lagi sepatu. Padahal masih bagus sepatunya, Bapak Saudara. Padahal banyak orang, Bapak Saudara, terpengaruh dari keinginannya, karena promo diskon. Bapak Saudara tahu nggak perusahaan yang paling banyak pekerjanya, karyawannya? Yang paling banyak apa? Shopee. Kita semua pasti kerja di Shopee kan? Bagian check out. Kita semua ini pegawai Shopee karena kita semua kerja di Shopee. Bagian apa? Check out. Beli barang. Jadi perusahaan yang paling banyak karyawan adalah Shopee. Karena hampir semua manusia itu karyawan Shopee. Bekerja di bidang check out. Check out barang. Saudara terkasih, ayo bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Amin. Saya katakan begini, kebutuhan kita tidak mahal, yang mahal adalah keinginan kita. Yang seringkali membuat kita kewalahan adalah karena keinginan kita. Seringkali uang kita pakai untuk gaya hidup kita, bukan kebutuhan kita. Contoh,
keinginan kita. Kita habiskan uang kita untuk beli rokok kita. Kalau untuk dapat 10.000, kita udah mati-matian. Saya tanya, Bapak, rokok kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Sekarang ayo kita belajar untuk kita lepaskan keinginan kita. Pakai uang kita untuk beli minuman keras. Itu keinginan, saudara. Jangan saudara cair lalu saudara beli rokok, saudara beli minuman keras. Kita pakai uang kita untuk judi online. Rumah tangga hancur karena judi online. Istri marah terus. Kenapa? Uang yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, kita habiskan main judi online. Gak apa-apa mah, nanti kita menang. Gak pernah menang-menang, saudara. Menanggung terus, menanggung kekalahan. Kita habiskan uang kita untuk barang-barang mewah. Kita nggak sanggup gitu loh. Tapi kita paksakan diri kita. Akhirnya kita pinjam uang, pinjol. Gampang. Pakai KTP, foto, ceklek, selfie. 5 menit cair. Bunga besar. Bahwa saudara pinjol itu jahat sekali. Jangan kita terjebak dengan pinjol. Apalagi mahasiswa. Saya katakan please, jangan coba-coba dengan pinjol. Hidupmu akan menderita, merana. Merana, merana. Jangan. Pertimbangkan dengan baik sebelum membeli sesuatu. Jangan karena, lucu, cute, cute. Beli. Karena tren. Oh, sekarang model celana begitu ya. Aku nggak punya, aku beli padahal uangnya cukup untuk makan. Tapi karena dia ikut tren, dia mau ikutin, dia beli. Akhirnya apa? Pinjam uang ke temannya untuk makannya. Jangan beli barang karena promosi. Ya kan? Karena diskon, Bapak Saudara. Harga barangnya misalkan 1.000, lalu dia naikkan 5.000, diskon 3.000 katanya. Jadi 2.000 malah naik sebenarnya. Dari harga seharusnya, tadi 1.000, dibuat dulu labelnya 5.000, diskon katanya potongan dipotong 3.000 katanya. Jadi 2.000, ini diskon. Tadinya 5.000 jadi 2.000. Kena bohong kita, kena tipu kita. Harga barangnya sebenarnya 1.000 dari awalnya. Cuman karena mau mempengaruhi kita, akhirnya kita tertipu. Jangan mengikuti gaya hidup orang lain, Bapak Saudara. Dan belajarlah untuk apa? Bersyukur. Bersyukur apa? Atas berkat yang Tuhan kasih sama kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Cukup. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang gak ada gak usah pusingkan. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Yang buat orang seringkali gak bersyukur karena apa? Dia selalu memikirkan apa yang belum dia punya. Padahal dia sudah punya banyak berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin, Bapak Saudara. Sekarang jangan lihat apa yang belum kita punya, tapi lihatlah apa yang sudah Tuhan kasih sama kita. Itu sudah cukup menjadi dasar untuk kita bersyukur sama Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Yang terakhir, mengelola uang dengan bijak, maka kita perlu belajar menabung. Katakan menabung. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ini ayat 8, perhatikan. Ia menyediakan rotinya di musim dan mengumpulkannya makanannya pada waktu. Ayat ini meminta kita untuk belajar dari semut yang selalu bekerja keras, dan ingat, mereka mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nggak diboroskan. Menabung. Bilang kiri kanannya, semut aja menabung. Masa kamu enggak? Semut aja, Bapak Saudara, itu bisa menabung. Dia ngerti mempersiapkan hidup untuk kedepannya. Ketika nanti musim musim dingin atau musim hujan datang, sulit mencari makan. Maka selama musim panas, dia kerja cari makanan, dikumpulkannya. Nanti ketika musim hujan atau musim dingin, nggak bisa lagi bekerja, nggak dapat makanan. Sudah ada persediaan, tetap berlangsung hidup mereka. Secara teologis, prinsip menabung, Bapak Saudara, itu berkaitan dengan hikmat. Orang menabung adalah orang yang berhikmat, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang bijaksana untuk mempersiapkan masa depannya. Memang Alkitab nggak menggunakan istilah menabung, Bapak Saudara, seperti konsep keuangan modern sekarang ini. Tapi Alkitab menjelaskan prinsip menyimpan. Tadi kan, menyimpan.
Secara teologis Bapak Saudara, ayat tadi Amsal 6 ayat 6 sampai 8 itu menunjukkan bahwa hikmat Tuhan itu tercermin dari kemampuan kita untuk mengantisipasi masa depan dan mempersiapkan kesulitan yang akan datang. Jadi enggak, udahlah nikmati berkat Tuhan sekarang, untuk besok aja kita pikirkan. Enggak begitu Bapak Saudara. Tapi orang yang berhikmat itu dia akan mampu untuk apa? Mempersiapkan ke depannya. Dia atur keuangannya, dia simpan untuk ke depannya. Lihat contoh lain dalam Alkitab Yusuf. Yusuf dalam Kejadian pasal 41 sampai 30 ayat 41 ayat 34 sampai 36 dikatakan, dia bilang begini, ayo nanti akan ada masa kelaparan. Kita kumpulkan di lumbung-lumbung kita bahan makanan. Nanti ketika masa kelaparan tiba, kita punya persedia. Dan benar, ketika kelaparan terjadi, semua bangsa kelaparan. Mesir tidak kelaparan. Karena sudah ditabung, disimpan. Sehingga bangsa-bangsa lain pun datang ke Mesir untuk membeli bahan. Jadi berkat kan, saudara? Perhatikan. Ini prinsip yang sudah sangat jelas yang harus kita perlihatkan, bahwa menabung itu, saya katakan menabung itu bukan tindakan kurang percaya atau kurang iman, Bapak Saudara. Menabung bukan tindakan kurang percaya atau kurang iman, tapi bentuk tanggung jawab kita untuk mengelola berkat Tuhan. Yang tidak kita habiskan untuk kesenangan kita saat ini. Jadi menabung itu merupakan prinsip penata layanan yang baik terhadap berkat Tuhan. Karena apa? Orang menabung berarti orang bijak, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang berhikmat. Bapak Saudara perhatikan ya, ini beras. Ini beras Bapak Saudara. Kalau setiap hari saya masukkan beberapa butir beras ke dalam mangkok ini Bapak Saudara, saya simpan. Ini saya makan. Minggu berikutnya, bulan berikutnya Tuhan kasih berkat beras. Sebagian saya simpan. Ini saya makan. Setiap minggu atau setiap bulan saya simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi banyak Bapak Saudara. Ketika kita nggak tahu ke depan bagaimana. Ketika mungkin masalah atau mungkin kesulitan terjadi. Tapi kita masih punya simpanan. Kita masih punya tabungan yang dapat kita pakai. Yang penting adalah konsisten. Ada financial advisor atau penasihat keuangan berkata begini, kalau kita punya penghasilan untuk menabung, buat prinsip begini katanya, 50, 30, 20. 50 kita pakai untuk kebutuhan kita, 30 untuk yang lain-lain, 20 untuk Pak, kalau aku tabung 20% dari penghasilan, aku nggak cukup, Pak, nggak apa-apa. Mungkin 2%-nya. Mungkin hanya 2%. Kalau gaji kita 1 juta, berapa 2%-nya? Kalau nggak bisa kita kasih, misalkan 200.000 Bapak Saudara, 200.000 nggak bisa kita kasih, 20%-nya nggak bisa kita kasih, tapi kita bisa kasih hanya 2% doang. Kita simpan Bapak Saudara. Kita simpan, tapi kita simpan sedikit demi sedikit konsisten Bapak Saudara. Maka itu akan menjadi banyak. Dan ketika kita menabung Bapak Saudara, maka biasakan untuk apa? Pisahkan tabunganmu dengan uang untuk kebutuhan. Kalau digabung nanti terpakai. Ini prinsip Bapak Saudara. Jadi kita harus pisahkan uang tabungan kita dengan uang yang dipakai sehari-hari. Dan ini akan memudah kita untuk apa? Menggunakan uang yang harusnya kita simpan itu nggak terpakai nantinya. Seringkali kita gagal menabung karena apa? Masih kita campur uang yang kita tabung dengan uang yang akan kita pakai. Sehingga nggak ada tabungan kita. Kita nggak bisa mengantisipasi masa depan. Bapak Saudara, mari hari ini kita belajar yuk untuk menabung. Amin Bapak Saudara. Saya bilang tidak harus 20%. Seberapa 2% pun saudara punya, atau 1%, tabunglah itu. Tapi harus konsisten. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Amin saudara. Ingat, uang adalah bagian penting dalam hidup kita. Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa uang tidak boleh menjadi apa? Uang penting bagi kita, tapi uang gak boleh jadi tuan atas hidup kita. Saya pernah bilang begini, kalau uang jadi tuan kita, ingat, uang itu jadi tuan yang jahat. Uang itu harusnya jadi hamba kita. Kita jadi tuan. Artinya apa? Yang ngatur itu kita. Bukan uang yang ngatur kita. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang diatur oleh uangnya. Bukan dia yang ngatur uangnya. Ayo hari ini kita belajar, saudara. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Ayo bijak mengelola keuangan. Dengan cara apa? Ayo mari kita membuat anggaran keuangan. Belanja dengan baik, dengan bijak. Dan belajar. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Yes Tuhan Yesus.
Meteraikan firman Tuhan telah kami terima siang hari ini Tuhan Yesus. Biar kami bijak menggunakan uang berkat yang Tuhan titipkan bagi kami. Karena kami bukan pemilik uang kami, Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih sungguh lagi bersyukur. Kau selalu bersyukur. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Selalu bersyukur. Terima kasih. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau setia. Kau Bapa-Ku yang Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, kami mau selalu belajar bersyukur buat segala berkat Tuhan bagi kami. Bahkan uang yang kami punya saat ini, berapapun itu kami mau bersyukur. Biar kami belajar untuk mengelola keuangan kami dengan baik. Supaya kami menjadi orang yang bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha jemaat Tuhan. Berkati kebutuhan jemaat. Apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Sehingga dengan berkat yang tercurah dalam hidup jemaat, mereka dapat lebih lagi mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman Tuhan telah kami terima. Biar kami jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap diberkati, saudara yang siap menjadi pelaku firman Tuhan. Mari dengan iman sama-sama kita katakan. Amin. Selamat siap, Tuhan berkati kita semua. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa menjadi pedoman di dalam hidup kita dan kita lakukan di setiap hari kita. Karena itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Untuk petugas pengumuman kami serahkan. Shalom. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 15 Maret 2026. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah raya pada hari ini. Kiranya hadirat Tuhan melingkupi setiap kita dalam ibadah hari ini. Yang kedua, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama sekali hadir di gereja kita ini? Mohon bangkit berdiri Ibu. Puji Tuhan.
Apabila ibu tidak memiliki tempat untuk beribadah, kami mengundang dengan hormat untuk hadir kembali di gereja kita ini, kita dapat beribadah bersama-sama. Untuk kegiatan dan ibadah di gereja kita selama 1 minggu ini, mari kita simak Permata News hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan oleh kasih dan anugerahnya kita terus diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, bersekutu dengan sesama dan melayani Tuhan dengan setia. Karena itu, mari kita simak bersama beberapa informasi pelayanan gereja kita dalam 1 minggu ini melalui Permata News. Pertama, doa dan pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 19 Maret 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di gereja. Kegiatan ini merupakan komunitas doa yang terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk meluangkan waktu berdoa setiap hari Kamis malam di gereja. Secara khusus, seluruh pelayan Tuhan di gereja ini diwajibkan untuk mengikuti doa malam tersebut sebagai bentuk komitmen dalam pelayanan. Yang kedua, ibadah pemuda Blessing Community pada hari Sabtu 21 Maret 2026 diliburkan. Ketiga, ibadah raya atau kebaktian kebangunan rohani pada hari Minggu 22 Maret 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayani Pendeta Insinyur Redes Marbun. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Mari kita ajak seluruh keluarga dan teman untuk datang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan mengalami keintiman dengannya dalam ibadah tersebut. Keempat, gereja kita akan mengadakan baptisan air pada bulan April 2026. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu dibaptis sebagai wujud ketaatan iman kepada Tuhan Yesus, dapat mendaftarkan diri paling lambat tanggal 22 Maret 2026 dengan menghubungi Ibu Evi Sihotang. Demikian Permata News minggu ini, mari kita terus setia dalam ibadah, bertumbuh dalam firman, dan giat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah info tentang kegiatan gereja kita. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayat firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami ada karena Engkau baik bagi kami. Engkau memelihara seluruh kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lihat persekutuan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebelum kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang kuduskan kami Bapa, layakkan seluruh kehidupan kami Tuhan, ampuni kami dalam perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang kuduskan kami, Tuhan yang melayakkan seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, biar kiranya Tuhan terus buat memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati tanah air dan udaranya. Tuhan juga boleh memberkati setiap masyarakat yang ada Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati setiap pemerintahan yang ada, baik presiden kami, wakil presiden kami, hingga jajaran-jajaran yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus boleh memperlengkapi seluruh kehidupan mereka Tuhan, untuk membawa Indonesia semakin lebih baik lagi. Berikan kepada mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, hingga Indonesia boleh semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan tidak lupa menyerahkan Tuhan tempat kami ini
Tapanuli Utara Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang terus boleh memberkati Tapanuli Utara, memberkati setiap pemerintahan yang ada juga Tuhan, memberkati masyarakat yang ada Tuhan Yesus, memberkati setiap pekerjaan masyarakat yang ada Tuhan, baik Tuhan mereka yang bekerja di perkantoran, mereka yang berdagang Tuhan, mereka yang bertani Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Bapa, mari Tuhan urapi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan gereja kami GBI Permata ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika gerejamu ada, itu semua karena kehendak Tuhan, karena rencana Tuhan. Biar kami boleh menjadi terang Tuhan, biar Tuhan gerejamu ini juga Tuhan boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati juga Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah yang memiliki kuasa untuk boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami tahu Bapa ketika mereka boleh mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan, tanda mereka berserah. Kami yakin dan percaya Tuhan turun tangan untuk boleh memberkati mereka. Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan memberikan kepada mereka kelegaan Tuhan, memberikan kepada mereka kekuatan sukacita yang daripada Tuhan, memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka Tuhan, memberkati usaha mereka, pekerjaan ladang ternak mereka Tuhan, bahkan setiap anak-anakmu di tempat ini yang masih studi Tuhan, yang memberkati mereka, memperlengkapi mereka dengan hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga boleh memberkati setiap bangku-bangku yang masih kosong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh datang untuk memuji dan memuliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga setiap para pelayan Tuhan di tempat ini. Mari Kau urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, memberkati kami setiap dengan talenta yang kami miliki Tuhan. Kami boleh bersatu hati melayani Tuhan, dan memberkati juga Tuhan Yesus Bapak Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami pada saat hari ini. Kami percaya ketika Tuhan boleh memberkati kami di tempat ini, Tuhan juga boleh memberkati hamba-Mu dimanapun mereka pada saat hari ini Tuhan. Memberkati di masa Tuhan mereka Tuhan, memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan, memberkati usaha mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan semuanya untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita katakan sama Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara kami tanggung di dalam-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung, yes, Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kamu tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang berikan kekuatan bagi kami. Berkati jemaat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini Tuhan. Engkau tahu isi hati pergumulan mereka satu persatu, dari anak kecil sampai orang tua. Diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Persoalan pergumulan apapun yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, hamba berdoa Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah hidup jemaat-Mu Tuhan.
Dan setiap pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan hari ini, berkati mereka dengan urapan yang dari sorga. Ini doa kami dan kami akan akhiri, kami kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat tinggal kami. Dan biarlah kami menjadi berkat bagi orang banyak. Hidup kami tidak sama seperti kami datang tadi. Karena dalam ibadah ini kami sudah berjumpa dengan Tuhan, diberkati pujian, diberkati lewat pujian, diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau siapkan hati kami, buka hati kami, terima berkat dari Tuhan. Bapak Saudara, mari kita arahkan hati kita. Kita buka tangan kita, tanda kita siap terima berkat Tuhan. Dan kita aminkan perkataan-berkat yang saya sampaikan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati masa mudamu. Tuhan memberkati masa tuamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati studimu. Dan apapun yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Dan kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai memberkati kita. Siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan kiranya Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Silakan mengambil satu jus sejenak. Tuhan Yesus memberkati.